Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini dikirim oleh seorang narasumber perempuan yang mengaku pernah mati suri. Namanya Mbak Andin. Usianya kini 30 tahun, asal kota M. Ketika usianya 19 tahun, Mbak Andin pernah mengalami suatu kecelakaan ditabrak mobil di dekat area rumahnya. Lalu dia sempat koma 2 hari sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Pas waktu dibawa pulang dan jenazahnya dimandikan, entah kenapa dia seperti bangun dengan napas yang terengah-engah. Yang dia rasakan napasnya seperti ditancapkan kembali ke badannya dengan cara dipaksa, jadi seakan detak jantungnya berdegup kencang sekali. Persis kayak orang habis lari maraton, ucap Mbak Andin. Ngomong-ngomong, semua cerita ini dia dapatkan berdasarkan kesaksian ibunya sendiri dan beberapa saudara-saudaranya. Saat terbangun, dia kaget karena tubuhnya sama sekali tidak mengenakan pakaian dan hanya ditutupi kain jarik yang sudah basah banget. Dia juga mendengar orang-orang teriak ketika melihatnya terbangun dengan posisi duduk secara tiba-tiba. Seakan semua orang heboh dengan dirinya, padahal dia sendiri tidak paham dengan apa yang sudah terjadi. Bahkan, dia tidak mengingat apa-apa. Ya, hanya seperti orang tidur biasa. Tapi orang-orang ini seperti takut ketika melihat dia. Ibunya Mbak Andin lalu bertanya kepadanya, "Din, kamu kok bisa hidup lagi sayang? Ini kamu beneran apa setan sih?" Mbak Andin sendiri bingung harus menjawab apa. Akhirnya masnya Mbak Andin langsung menelepon dokter untuk datang ke rumah. Waktu dokter sudah di rumah dan Mbak Andin diperiksa, yang Mbak Andin ingat tentang perkataan dokter itu seperti ini. "Anak ibu sehat, semuanya sangat normal. Mungkin saat koma anak ibu mengalami serangan jantung sementara, jadi terkesan dia meninggal. Tolong dijaga dengan baik ya," makanya Mbak Andin, dan sering-sering check up ke dokter. Sebelum akhirnya dokter itu pamit dari rumahnya, dari situ semua orang awalnya seperti kaget, sampai waktu itu dibikin selamatan dan tumpengan. Terus namanya diganti menjadi Andin, padahal nama aslinya bukan itu. Kalau kata Mbak Andin, dia dilarang untuk menyebutkan namanya yang lama, makanya sedari awal kita memakai nama barunya. Tapi ada satu kelebihan baru yang dimiliki Mbak Andin setelah insiden yang baru saja dialami. Dia seperti bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah bisa dia lihat, yaitu melihat mereka-mereka yang tak kasat mata. Selain itu, dia juga seperti peka dengan sesuatu yang entah itu apa. Awal-awal dia menolak kemampuan barunya tersebut. Bahkan dia terlihat seperti orang yang gak waras. Dia stres setiap melihat wujud-wujud yang menyeramkan dan suara bising-bising yang membuat telinganya sakit. Sampai akhirnya dia butuh waktu 1 tahun untuk bisa berdamai dengan semuanya. Setelah dia mendatangi seorang tetua yang sangat-sangat dihormati di daerahnya, bapak tua itu menyuruh agar Mbak Andin bisa legowo dengan semua yang dia miliki sekarang. Mungkin dirinya yang sekarang adalah bentuk pembaruan dari dirinya yang lama, tapi di sisi lain dia seperti tertekan. Kadang-kadang dia masih belum bisa terima saat tiba-tiba ada setan yang nongol di kamarnya. Seakan setan-setan ini paham dia bisa melihat wujud mereka. Jadi para setan ini justru seperti menantang. Lambat laun Mbak Andin mencoba menenangkan dirinya sendiri dan mengakui kelebihannya itu. Dia mulai belajar untuk tidak mempedulikan setan-setan yang berkeliaran di depan matanya. Dia bangkit untuk menguatkan dirinya, karena dia tahu bahwa derajat manusia lebih tinggi dari setan-setan itu. Dia mulai melawan rasa takutnya, dan sampai sekarang dia benar-benar bisa memahami semuanya. Sekarang kita masuk ke part seramnya. Ketika dia ulang tahun, yang ke-21, orang tuanya mengajak Mbak Andin untuk liburan ke sebuah pantai yang ada di daerahnya. Sambil bawa bekal dan tikar, sekeluarga berangkat dengan menggunakan mobil dari rumah. Ada Mbak Andin, ibunya, emasnya, dan kakak iparnya. Berangkatlah mereka berempat di pagi hari. Semuanya masih nampak normal, meski saat melewati tempat-tempat yang singgup sesekali Mbak Andin menyaksikan penampakan setan, padahal itu kondisinya pagi hari. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, tibalah mereka di pantai. Mereka sekeluarga sangat-sangat bahagia sekali. Mereka berfoto ria dan sesekali bermain air seperti anak kecil di pinggiran laut. Lalu entah bagaimana ceritanya tiba-tiba dari kejauhan Mbak Andin ini melihat anak usia sekitar 12-15 tahun duduk di atas batu sendiri di pinggir laut. Saat itu Mbak Andin sama sekali nggak ada rasa takut. Justru dia menghampiri anak itu karena kasihan melihatnya sendirian sambil nangis. Pas Mbak Andin semakin mendekat, hal pertama yang dia rasakan adalah tiba-tiba dia merinding di sekujur tubuhnya dan aroma anyir yang tiba-tiba tercium di hidungnya. Tapi dia masih belum paham. Pikirannya masih belum aneh-aneh.
Dia berpikir mungkin di area situ ada bangkai tikus atau hewan lainnya. Didekatilah anak itu sambil bertanya-tanya. "Adek, sama siapa kesini? Kok nangis sendiri? Mana orang tuamu?" kata Mbak Andin. Mbak Andin juga memandang area sekitar sambil melihat-lihat barangkali ada orang tua yang sedang mencari anaknya. Tapi nampaknya nggak ada. Terus Mbak Andin tanya lagi. "Kamu kok di laut sendiri? Apa nggak takut? Ombaknya besar loh. Mau main sama Mbak nggak?" Sayangnya anak itu hanya diam menangis sambil duduk. Mbak Andin tetap nggak nyerah. Dia sampai duduk di pasir samping pas anak itu, berharap anak itu mau bicara dengannya. Dan benar saja, tak lama anak itu mau membuka mulutnya dan berkata, "Orang tuaku nggak akan nyariin aku, Mbak, karena aku sama mereka sudah beda alam. Mungkin mereka sekarang sudah bahagia karena adikku sudah lahir. Mereka juga pasti udah lupa sama aku. Aku di sini karena aku kangen mereka. Dulu pas aku hidup, mereka suka mengajakku ke sini untuk liburan," kata sang anak. Mendengar hal itu, Mbak Andin serasa nggak bisa ngomong apa-apa. Dia ternyata baru ngeh kalau sosok anak yang dia ajak bicara adalah setan. Tubuhnya tiba-tiba kaku dan gak bisa gerak. Mbak Andin coba tarik napas dan tenang. Lalu Mbak Andin bicara lagi. "Tempatmu kan bukan di sini. Kamu harusnya tenang di tempatmu. Percayalah, orang tuamu akan selalu sayang padamu. Mereka akan selalu mengirim doa untukmu. Karena bagaimanapun kamu tetap anaknya. Tidak ada namanya kasih sayang orang tua hilang ketika anaknya sudah meninggal. Justru kasih sayang orang tua itu akan selalu abadi meskipun antara dia dan anaknya sudah beda alam. Kamu harus bisa ikhlas dengan apa yang sudah terjadi." Tiba-tiba anak itu menoleh ke arah Mbak Andin dengan wajahnya yang pucat dan matanya yang sembab karena terus-terusan menangis. Dan tak lama dia tersenyum kecil. Anak itu bilang lagi, "Karena hari ini adalah hari ulang tahunku, Mbak." Lalu anak itu hilang gitu aja. Seketika emasnya Mbak Andin menepuk pundak Mbak Andin dan berkata, "Sudah, jangan bicara sendiri. Ini laut banyak orang nanti dikira kamu orang gila." Sambil sedikit menggoda Mbak Andin. Mungkin masnya tahu apa yang terjadi. Dia pun pergi dari situ dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Tapi sesekali dia melihat ke arah batu itu. Tampaknya anak laki-laki tadi sudah nggak muncul lagi. Entahlah, pikiran Mbak Andin waktu itu sangat kacau. Dia masih belum paham dengan situasi saat itu. Lanjut kejadian kedua, yang menurut kita cukup wow saat Mbak Andin berinteraksi dengan mereka, yaitu pas Mbak Andin study tour dengan kampusnya ke suatu tempat. Terus pas pulang rombongannya melipir sebentar untuk minum legend yang dijual di pinggir-pinggir sebuah trek bis dan lokasinya itu seperti di pinggir hutan. Kita tidak bisa menyebutkan di sini nama tempatnya. Teman-temannya ada yang makan bekal di sana, ada yang bercanda-bercanda dan lain-lain. Semua nampak normal. Akan tetapi Mbak Andin ini jenuh. Dia coba jalan-jalan ke arah sekitar hutan itu. Tahu-tahu pas dia asik foto-foto pemandangan hutan, dia melihat ada sosok anak perempuan yang usianya seperti tidak jauh dari usianya saat itu. Anak perempuan ini menatap sendu ke arah Mbak Andin. Seakan dia ingin bicara tapi mulutnya tertahan. Pakaiannya kumal dan rambutnya nampak tidak pernah disisir. Mbak Andin sudah berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan orang ini. Mana ada orang ataupun remaja seusianya yang berani tinggal di dalam hutan yang lebat seperti ini. Tapi sosok itu semakin lama semakin mendekat ke arah Mbak Andin. Semakin dekat, dan akhirnya Mbak Andin seperti tidak tersadar. Ya, dia pingsan. Mbak Andin tersadar itu pun saat didatangi dosen dan teman-temannya yang mencoba menyadarkan Mbak Andin. Bahkan saat Mbak Andin terbangun pun, dia seperti gelapan dan napasnya sangat-sangat tidak beraturan. Dia persis seperti sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Dosennya teringat dengan pesan dari ibu Mbak Andin. Jadi rupanya ibu Mbak Andin ini sebelumnya sudah memberitahu kepada dosennya tentang kemampuan barunya Mbak Andin setelah mati suri. Lalu dosennya menyuruh Mbak Andin dan semua mahasiswanya untuk kembali masuk ke bis untuk melanjutkan perjalanan pulang. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seketika suasana di dalam bisa menjadi mencengkram. Setibanya di kampus, semua pulang ke rumah masing-masing. Setidaknya Mbak Andin harus masih menunggu jemputan masnya. Hari semakin gelap dan tak terasa sudah pukul 7 malam. Mbak Andin masih menunggu masnya dari dalam aula kampusnya dan ditemani oleh dosen serta 3 temannya yang belum dijemput. Tiba-tiba di pojokan aula, Mbak Andin melihat sosok perempuan yang dilihatnya selama di hutan tadi. Dia langsung kaget, teriak dan takut. Sampai membuat orang-orang yang bersamanya juga menjadi ketakutan. Sosok perempuan itu hanya bilang, "Tolong aku."
Mbak Andin masih terus teriak-teriak sampai akhirnya tak lama emasnya datang dan menghampirinya. Di situ Mbak Andin langsung menangis dan menceritakan semuanya. Bahkan saat dia pingsan tadi, juga dia ceritakan semua apa yang terjadi padanya saat kondisi pingsan. Begini, jadi saat posisi Mbak Andin pingsan, dia seperti berada di sebuah tempat yang berbeda. Dia seperti ada di depan sebuah rumah dan gak tahu itu rumah siapa. Yang dia tahu hanyalah ada seorang bapak-bapak tua sedang marah-marah sambil memukul-mukul ke arah seorang anak perempuan dan teriak-teriak bilang, "Kowe kudu mati bareng ibumu wingi. Kowe iku penghancur nak uripku. Kowe iku musibah gawe aku. Kowe iku beban." Lalu Mbak Andin melihat anak perempuan itu ditusuk-tusuk pakai pisau. Dia nggak bisa melihat jelas karena pandangannya terhalang oleh posisi bapak itu menutupi anak perempuan yang ditusuk-tusuk. Tapi dia ingat kalau baju yang dipakai anak itu persis dengan baju yang dipakai sama hantu anak perempuan yang ikutin dia. Saat melihat itu Mbak Andin gak kuat dan dia tiba-tiba secara spontan teriak. Teriakannya itu mengalihkan bapak tua itu dan sekarang bapak tua itu melihat ke arahnya. Mungkin karena posisi tindakannya ada orang yang tahu. Bapak tua itu seperti marah dan menghampiri Mbak Andin. Nah, pas saat Mbak Andin mimpi dikejar-kejar itu, tiba-tiba dia tersadar dan sudah dikelilingi oleh dosen juga teman-temannya. Mbak Andin juga bilang kalau anak itu masih di sini ngikutin dia. Tapi Mbak Andin gak tahu maunya apa. Dia hanya minta tolong, cuma Mbak Andin gak tahu harus gimana. Melihat adiknya yang gelagapan cerita sambil ketakutan, emasnya langsung memeluk Mbak Andin dan seketika Mbak Andin tenang. Kebetulan satpam di kampusnya ini juga orang yang peka. Diberikannya air putih yang sudah dibacai doa-doa Al-Quran dan Mbak Andin akhirnya terlihat sudah tenang kembali. Barulah mereka berdua pamit pulang dengan yang lainnya. Gara-gara itu mereka yang masih di aula sampai keluar gak mau nunggu di dalam aula. Dan Mbak Andin beserta masnya pulang ke rumah dengan selamat tanpa ada gangguan apapun. Sebenarnya masih banyak kisah horor yang terjadi dengan Mbak Andin. Tapi mohon maaf nanti akan panjang dan membuat kalian jenuh. Jadi kita hanya mengambil 2 cerita yang menurut kita cukup membuat merinding daripada yang lain.